Oke, terima kasih. Ini kalian sudah berapa lama duduk di ruangan ini? Dari jam berapa? Capek nggak? Hah, biasa aja. Boleh nggak ini dulu, berdiri dulu. Ayo, sebentar. Boleh ngapain nih biasanya? Kita stretching dulu ya. Biasanya stretching ngapain? Hah? Senam muka, gimana? Siapa? Ayo dong, Kanisa, sebentar, 3 menit, temenin saya. Biar sehat. Pertama ngapain? Iya, pertama gerakin kepalanya dulu deh ke kiri gitu ya, terus ke kanan, terus muter ya, terus pinggulnya, ya, tangannya boleh naik ke atas, terus ke depan, oke, boleh duduk lagi. Capek ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya fakultas yang terakhir, setelah ini ada pasca. Saya rasa sisa-sisa konsentrasi kalian sudah menurun. Hah? Belum? Keren-keren gak fakultas di UIN? Bingung gak yang mana yang keren? Bingung. Saya rasa semua bidang ilmu itu keren sekali. Ya, yang penting kamu tahu apa yang kamu suka, yang kamu mau, ya. Jadi kalau di sini saya mau membantu untuk memperkenalkan tentang fakultas apa. Nah, boleh tahu nggak siapa yang pengen jadi dokter di sini? Lemes banget nih kayaknya. Cuma sedikit yang mau jadi dokter ya? Yang tinggi dong. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, sedikit. Di online banyak kali ya? Oke. Apa sih yang kalian tahu dari fakultas kedokteran? Kalau jadi dokter tuh kerjanya di mana? Belum ada slide-nya. Slide-nya belum ada. Boleh ya? Tadi dari video. Kalian harus tahu kalau untuk Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah fakultas kedokteran yang pertama kali berdiri di bawah Kementerian Agama. Ya, saat ini ada 3 yang sudah ada di bawah Kementerian Agama, yaitu yang pertama FK UIN didirikan di tahun 2005, ya. Sekarang ada FKIK Malang. Dan yang terakhir UIN Alauddin ya di Makassar. Nanti yang akan dibuka kembali itu di UIN Wali Songo dan Sunan Ampel di Surabaya dan di Semarang. Nah, next slide. Jadi tahun depan kami akan berusia berapa tahun tuh? Dari 2005 sampai 2025. 25 tahun ya, dan tiap angkatan kami meluluskan kurang lebih 100 kurang, sehingga nanti di tahun ini akan ada 1000 alumni dari Fakultas Kedokteran. Ini kamu ngebayangin kalau jadi dokter kerjanya di sini nggak sih? Apa tuh? Di rumah sakit, di ruang operasi, di rumah sakit kan? Sekarang kayak gitu nggak bayangannya? Iya, jadi kalau mau jadi dokter cuma mau di rumah sakit? Nggak mau jadi menteri kesehatan? Mau, oke, next slide. Ternyata saat ini dokter tuh nggak mesti di rumah sakit kerjanya, ya. Itu dokter semua nggak? Ada menteri kesehatan, ada WHO, ya, ada yang aktif di WHO, terus itu ada juru bicara kepresidenan, ya kan, waktu COVID. Terus yang tengah penyanyi,
Terus ada content creator, ya jadi saat ini dokter itu banyak bisa berpartisipasi di segala lini. Jadi politisi bisa nggak? Bisa ya. Jadi rumah tangga bisa banget ya. Jadi saat ini tidak selalu menjadi dokter itu ada di rumah sakit. Bahkan jadi peneliti juga bisa. Oke, next slide. Ini ruang lingkupnya, kalian bisa baca sendiri. Kalau untuk klinisi itu ada macam-macam. Dari ujung kepala kamu, kepala kita apa? Head, ya, head and neck, rambut gitu ya, penyakit kulit sampai ujung kaki itu ada spesialisnya. Sedangkan kalau non klinisi itu apa? Pendidik, dosen, ya, public health, atau mungkin kayak tadi saya bilang politisi, atau magister rumah sakit. Jadi direktur rumah sakit juga seorang dokter. Jadi selama kalian jadi dokter, kamu tetap bisa memberikan atau mewarnai passion kamu terkait apa yang ingin kamu dalami. Selanjutnya, oke, ini alumni dari Fakultas Kedokteran. 52% itu melanjutkan studi sebagai S2 atau magister. Salah satunya magister Mars ya, rumah sakit, dan yang 66%-nya melanjutkan untuk sekolah spesialis. Itu gambarannya dari alumni kita. Next. Oke, ini bisa dilihat sendiri. Apa saja, yaitu tadi manajemen rumah sakit ya, ada yang kesehatan masyarakat, ada yang magister biomedik, ada juga yang hukum. Jadi untuk mengurus misalnya undang-undang BPJS dan lain-lain itu juga dokter yang berkecimpung di hukum kesehatan ya. Selanjutnya ini sebaran alumni, paling banyak 49% memang alumni FKUIN itu bekerja di rumah sakit, tetapi sekarang juga banyak dokter yang bekerja di asuransi, dan yang kuning itu di klinik-klinik ya, yaitu puskesmas ataupun lainnya. Next. Ini perjalanan pendidikan seorang dokter. Jadi kalau FK itu ada 2 prodi. Ya, pertama pendidikan dokter itu belajarnya di kampus selama 7 semester ya. Lalu lulus menjadi sarjana kedokteran. Setelah lulus dari sarjana kedokteran, kamu harus magang di rumah sakit, yaitu melakukan pendidikan profesi selama 4 semester ya. Baru nanti disumpah menjadi dokter. Setelah jadi dokter ngapain? Magang juga ke daerah, atau zaman dulu namanya PTT, tapi sekarang namanya internship selama 1 tahun. Itu kalian baru dapat menjadi dokter umum ya. Nanti kalau mau sekolah lagi spesialis itu pendidikannya antara 3 sampai 4 tahun. Jadi kurang lebih ada berapa tuh? 10 sampai 12 tahun belajar untuk menjadi dokter atau dokter spesialis. Cepat apa lama? Kalian umurnya berapa sekarang? 18. Anggaplah 20 biar gampang. Kalau 18 berarti jadi dokter spesialisnya tambah berapa tahun? 10 tahun. Berarti kalau tambah 12 tahun berarti berapa tahun? 30 tahun. Ya. Kalau udah lulus esket bisa nggak ngelanjutin ke profesi? Bisa, karena kamu udah dapat ijazah S1. Habis itu kamu mau sekolah yang lain boleh. Ya. Tapi kalau jadi dokter itu juga harus jadi dokter untuk melanjutkan ke spesialis. Jadi perjalanan seorang dokter itu makan waktu, makan apa lagi? Biaya, terus apa lagi? Energi dan lainnya. Jadi kalau memang tidak terlalu ingin menjadi dokter,
jangan apply di Fakultas Kedokteran. Ya. Tapi kalau sangat ingin, harus berusaha untuk masuk. Salah satunya di FK UIN, ya. Next. Ini adalah tempat pendidikan di FK UIN. Kalau yang paling kirinya saya, kiri ini ya, itu fakultas kita. Rumah sakit pendidikan utamanya adalah Fatmawati. Ada yang pernah ke rumah sakit Fatmawati? Pernah lewat ya, janganlah kalau pernah masuk. Tapi bukan hanya rumah sakit Fatmawati, ada juga rumah sakit lain yang menjadi satelit rumah sakit. Jadi kalian nggak semuanya ditaruh di rumah sakit Fatmawati. Itu adalah rumah sakit utama pendidikan yang lain, misalnya di Marzuki Mahdi, Keramat Jati, di Grogol maupun di Cisarua. Selanjutnya, ini tadi ketika nanti kamu koas ada namanya stase. Stase itu adalah bagian-bagian di mana kamu magang. Ya, kenapa disebut mayor atau minor? Kalau mayor tuh panjang atau lama, kalau minor lebih pendek. Mayor misalnya di bagian anak, di bagian bedah gitu ya. Kalau minor misalnya mata, saraf atau si psikiater. Next, ini hanya gambaran saja. Oke, selanjutnya saya rasa ini sebenarnya ada di video, tapi bisa kita lihat kehidupan, cara belajar dan kurikulumnya. Next. Itu ruang kelas kita. Kalau di kedokteran beda sama di fakultas lain, kita belajar itu dengan sistem modul. Ya, contohnya apa? Modul misalnya biologi molekuler gitu ya. Jadi di situ nanti kita belajar tentang sel. Selama 4 minggu hanya belajar tentang sel dan yang berhubungan dengan sel. Di situ nanti kalian akan dibagi menjadi misalnya satu kelompok akan tutor atau dipandu oleh satu fasilitator. Jadi dalam 10 mahasiswa itu ada satu fasilitator. Ini yang kamu lihat ya, yang diskusi kelompok nih. Jadi dibagi kelas-kelas kecil. Jadi di situ kamu akan berdiskusi dan memberitahu apa yang kalian dapatkan. Selanjutnya juga ada praktikum. Ini kuliah klinik dasar. Jadi memakai pantom untuk belajar suatu teknik klinis. Dan yang terakhir ada juga perkuliahan. Itu macam-macam dari kegiatan pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Oke, 10 menit lagi katanya. Next. Ini gambaran kegiatan organisasi mahasiswa. Jadi jangan dikira karena sibuk kamu nggak ada kegiatan organisasi mahasiswa. Ada ya. Ada organisasi mahasiswa secara nasional, ada juga luar negeri. Biasanya seluruh mahasiswa kedokteran itu mengikuti organisasi baik nasional maupun luar negeri. Di situ kamu melihat kadang-kadang ikut aksi mahasiswa atau ikut tim bantuan medis kalau ada bencana. Ya, next. Selanjutnya, ya ini kegiatan, ini di wilayah nasional. Ya, ini kegiatan mahasiswa kamu bisa lihat sendiri. Ada event-event mau nasional maupun internasional. Ini kehidupan exchange, baik pada saat kamu koas maupun preklinik. Kalau preklinik biasa di laboratorium, kalau koas di rumah sakit. Next, selain itu juga ada yang non-akademik, misalnya tari ataupun paduan suara ataupun orkestra. Ya. Selanjutnya, ya ini yang olahraga. Kita punya hidden gem di sini. Dekat Situ Gintung, biasanya mahasiswa juga berolahraga di sana, dan kita juga punya SOR ya, sarana olahraga. Jadi kadang-kadang melakukan futsal ataupun badminton maupun basket. Selanjutnya, oke, next. Ini tadi, jadi kadang-kadang kita belajar dengan menggunakan pantom atau mayat ya, jadi yang sudah diawetkan untuk
belajar salah satunya, dan itu juga ada yang kalau misalnya harus menggunakan tikus. Next. Ini tadi sudah ya. Keulang lagi. Next. Oke. Tadi yang saya beritahu tentang kurikulumnya berbeda dengan fakultas lain. Jadi dia per blok. Jadi nanti kalau kamu masuk satu angkatan itu harus mengikuti seluruhnya dan tidak bisa memilih. Ya, jadi kalau misalnya tidak lulus di satu blok atau modul, kalian harus mengulang dari awal. Oke, next. Next. Udah ya? Langsung ke tanya jawab ya? Apa? Oke, kalau untuk akreditasi tadi seperti ada di video, untuk program studi kedokteran dan program studi pendidikan profesi dokter kami dua-duanya sudah akreditasi A, dan insya Allah tahun ini akan dibuka program spesialis untuk paru dan obgyn atau kebidanan ya. Oke, info penerimaan mahasiswa baru ini sama dengan yang UIN pada umumnya, SMBP, SMBT, Mandiri, juga kami juga menerima banyak dari beasiswa santri berprestasi. Jadi kalau yang dari pesantren bisa apply ke PBSB ya, dari Kemenak. Selanjutnya, oke, sekarang itu PTN Barat sudah tidak ada. Next. Ini kalau untuk Mandiri, ada juga kerjasama antar sekolah yaitu talent scouting. Saat ini kita bekerja sama dari MAN IC Serpong, MAN IC Pekalongan, MAN 4, dan mungkin yang akan menyusul SMA 2 Tangsel. Selanjutnya, oke, ini beasiswa kerjasama kalau memang kalian dari Pemda, ya itu bisa juga. Next, ini sama link-linknya. Nah, ini. Ini padahal tahun lalu. Yang tahun sekarang ini apa namanya? Belum keluar. Jadi UKT-nya itu dari 1 sampai 7 ya. Tapi jangan khawatir karena ada banyak beasiswa. Ya, kadang-kadang kalau mahasiswa kami juga banyak dapat beasiswa di Kemkes, walaupun setelah lulus harus mengabdi di daerah, tapi semua di-cover oleh Kementerian Kesehatan. Next. Oke, nanti ini mungkin bisa disebar, kalau mau ada keterangan bisa di-scan. Saya rasa 5 menit itu dengan tanya jawab atau boleh tanya jawab? Oh, oke. Ya udah 5 menit lagi boleh nggak? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. 3 penanya katanya. Silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Aulia Wijaya dari SMA N1 Kabupaten Tangerang. Izin bertanya, kan kita tahu sendiri kalau misalkan UKT untuk pendidikan dokter memang tergolong lumayan. Apakah para mahasiswa nanti dapat mengajukan banding UKT atau tidak? Terima kasih. Baik, langsung dijawab apa dikumpulkan dulu? Kumpulkan dulu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Suryani dari SMA Islam Al-Mulisin. Di sini saya ingin bertanya, apa yang membedakan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Fakultas Kedokteran? Apakah prospek kerja kedua fakultas ini sama? Dan jika kita mengambil Fakultas Ilmu Kesehatan, misalnya prodi Kesehatan Masyarakat, apakah kita bisa mengambil program profesi dari Fakultas Kedokteran? Terima kasih. Baik. Terakhir, sebelum saya jawab ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya, di Indonesia saat ini kira-kira spesialis apa yang masih sangat dibutuhkan, sedangkan peminatnya itu masih minim, masih banyak yang belum minat di bidang itu. Terima kasih. Sama-sama, saya jawab yang pertama. Pertanyaannya kira-kira kalau terlalu mahal boleh banding UKT atau tidak? Saya tadi udah kasih tahu ya, UKT di FK itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kalau kalian masuk dari SMBP atau SMBT, kalian ada di UKT berapa itu di-assess oleh universitas. Yang dilihat itu biasanya pekerjaan orang tua, income-nya, nanti baru ditetapkan kira-kira pasnya di UKT berapa. Nanti kalau di perjalanan ternyata ada kesulitan, biasanya diarahkan untuk mengambil beasiswa. Kalaupun nanti bermasalah lagi, itu bisa mengajukan untuk penurunan UKT. Tapi saat ini saya nggak bisa bilang akan diberikan atau tidak. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bisa mengajukan, bisa. Yang dilihat apa sih? Kira-kira? Pertama mungkin prestasi anaknya. Ya, kalau beasiswa itu ada minimal IPK. Biasanya 2,75. Ya, kalau turun dari itu biasanya nggak bisa dapat beasiswa. Jadi kalau memang anaknya berprestasi, terus ada yang memang tiba-tiba ada sesuatu seperti kayak kemarin ada COVID gitu ya, biasanya nanti ada penurunan UKT. Jadi semuanya itu bisa di-assess nanti. Cukup jelas ya? Hah? Nanya, oke, saya pikir kamu. Ya, cukup jelas ya. Oke. Selanjutnya tadi pertanyaannya, apa bedanya ilmu kesehatan dengan kedokteran? Kalau ilmu kesehatan tadi diterangin oleh Prof. Zil, kalau di UIN itu ada prodi nurse, ya, apoteker, kesehatan masyarakat, sama ilmu keperawatan. Nurse ya, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, sama apoteker kan. Nah, kalau di kedokteran jadi dokter, ilmu kedokteran. Jadi kalau kamu tanya S1-nya itu sarjana kesehatan masyarakat, terus nanti ngambil profesi dokter bisa atau tidak, nggak bisa. Karena kita kurikulumnya itu dari awal sampai jadi dokter. Cukup jelas ya? Oke. Tadi temennya nanya, apa sih spesialis yang dibutuhkan? Asal kamu tahu aja, di Indonesia ini kekurangan dokter. Untuk jumlah, kita jumlahnya ada berapa? 280 juta ada. Ya, dokternya nanti kamu mesti browsing deh datanya. Kemkes saya sebenarnya ada tapi gak hafal. Ya, kita kekurangan dokter umum. Ya, udah kurang gak rata lagi. Jadi banyak kan ada di mana? Di Pulau Jawa. Itu baru dokter umum. Banyak puskesmas yang tidak ada dokternya. Nah, untuk dokter spesialis lebih kurang lagi. Ya, jadi sebenarnya banyak dokter spesialis itu yang dibutuhkan seluruh dokter spesialis gitu ya. Nggak cuma misalnya jantung atau yang lainnya. Jadi kalau kamu bisa jadi dokter spesialis dan mau bekerja di daerah itu insya Allah akan dibutuhkan. Kira-kira menjawab tidak? Oke. Terima kasih, ada lagi atau sudah cukup? Waktunya udah cukup ya? Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.